Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Munawwarah, Pak Imam, Muadzin, juga yang saya hormati para orang tua saya, encik-encik dan puan-puan. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh hari ini senantiasa diberikan kesihatan, juga diberikan nikmat istiqomah, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menambah semangat, sebagaimana biasa kita bersolawat dulu. Solawat kita, solawat syifa, kita ulangi 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. Semoga dengan bersolawat Allah angkat segala penyakit hati kita, Allah angkat segala penyakit yang ada dalam tubuh kita, senantiasa diberikan hidayah, cahaya hidayah lewat penglihatan kita. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan tadabburkan surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah kamu diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, senantiasa karena ikhlas untuk menegakkan agama, hunafa'a lurus, wa yuqimus shalah dan mengerjakan solat, wa yu'tuz zakah juga menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, maka itu adalah agama yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah inti kehidupan kita Allah ciptakan. Inti dari segala inti ini. Tujuan Allah menciptakan kita ini tidak lain adalah untuk menyembah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah kamu diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Tidak pernah Allah memerintahkan kita itu menumpuk-numpukkan harta. Tak pernah Allah perintahkan. Tak pernah Allah perintahkan kita itu untuk meninggi-ninggikan jabatan. Jadi tidak ada perintah Allah kecuali untuk menyembah Allah, mukhlishina lahud din, semata-mata ikhlas untuk menegakkan agama. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu seperti kata ikhlas yang tak ada pada surah Al-Ikhlas. Tahu Bu surah Al-Ikhlas? Hah? Qul huwallahu, ada enggak di situ kata ikhlas? Ada tidak? Tidak ada. Kalau masih ada lagi kata ikhlas tu, berarti dia belum surah Ikhlas. Ikhlas saya, ikhlas. Ikhlas enggak nih? Ikhlas. Berarti belum ikhlas. Ikhlas ini maknanya apa? Memurnikan ibadah semata-mata karena Allah, tidak riya, tidak sombong. Pokoknya dia melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah, bukan dengan hal-hal yang lain, bukan sebab yang lain, maka itu ikhlas. Hunafa'a, hanif, lurus, tidak karena condong sebab jabatan, tidak condong karena harta, tidak condong karena keturunan. Semata-mata lurus dia melaksanakan agama Allah ini. Wa yuqimus shalah, di antara perintah Allah yang diperintahkan kepada kita, yakni mengerjakan solat. Wa yu'tuz zakah, juga menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, maka itulah agama yang benar. Dari sekian banyak ibadah Allah, inilah dua ibadah yang selalu Allah sebut-sebut. Ini dua ibadah yang selalu terkait
Tak pernah Allah tinggalkan ini. Wa yuqimus shalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu seperti itu. Sama seperti ati Allah wa atiur Rasul. Ini dua perintah yang selalu terkait. Kalau dia mengerjakan solat, tak menunaikan zakat, maka tak sempurna perintahnya. Kalau dia taat kepada Allah, tak taat kepada Rasul, maka tak sempurna dia menjalankan perintah. Ini dua ayat, dua ibadah yang harus saling terkait, tak boleh dipisahkan ini. Dan dua ibadah ini sudah mencakup segala perintah Allah. Mengerjakan solat itu terkait langsung dengan Allah, dan menunaikan zakat itu hubungan sesama manusia. Ini adalah inti ibadah. Segala hal yang berkaitan dengan Allah ini tercakup dengan ibadah solat. Segala hal yang berkaitan dengan manusia tercakup dengan menunaikan zakat. Inilah intinya ibadah. Nah, apa itu solat? Solat itu dalam segi bahasa ad-du'a, yakni doa. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli alaihim. Ambillah dari mereka harta-harta mereka yang fungsinya untuk mensucikan diri mereka dan mensucikan harta mereka, wa shalli alaihim, dan doakanlah atas mereka. Jadi wa shalli alaihim di sini walaupun katanya kata solat, bukan berarti solatkan dia. Jadi selesai nanti orang membayar zakat, disuruh ambil zakat tu, Pak baringlah saya solatkan. Bukan makna solat di sini adalah doa. Jadi amil zakat itu mendoakan muzaki. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Jadi solat dalam bahasa itu adalah doa. Jadi praktek-praktek bacaan di dalam solat itu semuanya doa. Di dalam surah Al-Fatihah doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu doa, bahkan rukun doanya. Tak boleh ditinggalkan surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak sah solat kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kualitas surah Al-Fatihah kita? Bulan Ramadan kemarin ada tidak kita perdengarkan surah Al-Fatihah kita dengan Ustaz Pak Imam? Nabi saja didengarkan bacaan Al-Fatihahnya oleh malaikat Jibril. Selalu diperdengarkan bacaan Al-Qur'annya oleh malaikat Jibril. Kita ni siapa? Orang Arab bukan, Arab maklumiyah. Membaca ayat Al-Quran terbata-bata. Sudah diperbaiki belum surah Al-Fatihah? Maka wajar kalau kadang-kadang kita terfikir, sudah banyak doa kita kepada Allah, tapi banyak pula tak Allah kabulkan. Sebab apa itu? Sebab solat kita persembahkan tidak sah. Nah, jangan malu. Kalau malu belajar Al-Quran, sebab banyak baca Al-Quran tu anak-anak, macam subuh nanti ini biasanya ada ustaz, apa namanya ni, kajian subuh ya. Suruh dulu selesai anak-anak tu balik,
baru giliran kami, Pak. Sama Pak Guru MDA atau sama Pak Imam, insya Allah gratis. Kalau saya bilang, kalau beliau bilang belum tahu. Ya, orang kadang kalau tentang agama ini mau dia yang gratis-gratis, yang murah-murah. Kalau yang mahal-mahal tidak mau dia. Masa Pak Ustadz tuh gak ikhlas? Gara-gara semboyan Kementerian Agama itu ikhlas beramal, semua orang yang terkait agama ini paksa ikhlas. Tapi kalau giliran belajar bahasa Inggris dia 500.000 3 kali pertemuan, sanggup dia. Padahal bacaan Al-Qur'annya itu menentukan sah atau tidaknya Solatnya yang dia laksanakan 5 kali sehari semalam. Dengarkan bacaan Al-Fatihah. Pak Imam jangan balik lu. Walaupun Pak Imam tinggal di Kubang Raya sana, tunggu bentar. Dengarkan bacaan Al-Fatihah saya lu Pak Imam. Itu makna solat di dalam bahasa tadi adalah doa. Kemudian yang secara istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Aqwalun ucapan-ucapan, wa af'alun perbuatan, gerakan-gerakan yang dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Nah, bagaimana ini rukun solat? Bagaimana bacaan-bacaan kita, gerakan-gerakan kita di dalam solat, yang semuanya itu dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Evaluasi. Kalau perlu kadang-kadang tak malu kita ditengok orang, coba sesekali praktek solat itu, tapi bukan solat betulan, di depan kaca. Ketika ruku lurus tidak. Ukurannya itu kalau diletakkan gelas tak jatuh gelas. Kemudian ketika sujud keningnya kena tidak ke lantai. Kening, hidung, kemudian tapak tangan, kemudian lutut, kemudian jari kaki. Ini harus menempel ke lantai. Betul-betul menempel. Hidung juga seperti itu. Kemudian ketika berdiri, kiblat kita mana saja? Mata kiblatnya ke sejadah, dada kiblatnya ke Ka'bah, hati kiblatnya ke Allah. Nah, ini hati-hati dalam gerakan-gerakan ini, harus dievaluasi. Karena terkadang kita buat solat kita ini Bapak Ibu di sela-sela kesibukan kita. Kita undur-undur solat nih, undur-undur terus sampai nanti di akhir waktu baru kita tergesa-gesa mengerjakan solat, sehingga solat kita tuh tak sempurna kita persembahkan lagi. Bacaannya mulai cepat-cepat, gerakannya mulai cepat. Makanya Rasul katakan aswa'un nas sariqatan, manusia yang paling buruk, pencuri yang paling buruk itu adalah alladzina yasrikuna fi salatihi, yakni orang yang mencuri di dalam solatnya. Memang inilah pencuri yang paling buruk. Kenapa seperti itu? Setiap gerakannya dia tidak tumakninah, bacaan cepat-cepat. Belum lagi sempurna ruku sudah berdiri lagi. Belum sempurna berdiri sudah sujud. Belum sempurna lagi sujud itu, belum tenang lagi sujud itu sudah duduk. Habis itu sujud lagi.
Itu secara kesehatan pun tidak bagus. Karena saraf itu baru mau membentuk dia gerakan yang baru kita buat, baru mau membentuk kita buat gerakan baru. Akhirnya sholat itu tak memberikan kesehatan lagi, justru memberikan penyakit. Sebab apa? Mencuri di dalam sholat. Terlebih-lebih dia mencuri hatinya. Maksudnya apa? Tidak khusyuk di dalam solat. Padahal dari 24 jam Allah berikan waktu untuk dirinya. Berapa menitlah waktu solat yang Allah minta? Berapa menit kita solat? 2 menit, 3 menit, paling lama 5 menit. 5 kali 5 berapa? 25 menit dari 24 jam. Setengah jam pun tidak sampai. 1 jam pun tidak sampai. 5 menit cuma Allah minta kita paling lama hati kita untuk mengingat Allah. Itu pun kita tak berikan hati kita kepada Allah. Bayangkan bagaimana kalau kita bicara sama anak kita, tapi dia tidak fokus dengan ucapannya kepada kita. Marah tak kita? Marah. Lalu bagaimana ketika kita baru saja takbiratul ihram, tapi hati kita sudah melayang-layang ke kemana-mana, tak khusyuk. Makanya Imam Al-Ghazali sebagaimana yang dinukil dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ada riyadhah, latihan supaya kita khusyuk di dalam solat itu. Pertama, yakni dengan cara menghadirkan hati ketika bacaan pada surah atau doa iftitah. Doa iftitah ini yakni pada bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal iyad. Itu wajib kita hadirkan hati. Maksudnya sadar kita dengan bacaan kita itu. Wajjahtu wajhiya lilladzi, wajahku aku hadapkan kepada yang menciptakan langit dan bumi. Itu ikrar. Maka ikrar kita itu harus diikrarkan dalam bentuk sadar. Bukankah kita ketika membuat pernyataan, kita harus tuangkan dalam bentuk hitam di atas putih? Saya pihak pertama memberikan mobil saya kepada pihak kedua, yakni Ustadz Sukri. Ini saya laksanakan dalam keadaan sadar. Surat ini apa gunanya? Untuk membuktikan bahwa dia betul-betul sadar, paham dia. Nah, apalagi solat. Kita katakan kita menghadapkan wajah kita kepada Allah, hanif, lurus, musliman, benar-benar berserah diri. Maka pada saat itu kita harus hadirkan hati. Yang kedua, pada saat kapan? Yakni membaca surah Al-Fatihah. Ini pada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, ini ikrar juga ini. Hanya kepadamu kami menyembah. Maka pada saat mengucapkan ikrar tersebut, kita harus menghadirkan hati. Maksudnya harus khusyuk. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, yakni ketika tahiyat, ketika bacaan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nah, ini harus kita hadirkan hati.
Jadi kalau 3 momentum ini saja sudah cukup sebenarnya secara global kita hadirkan hati. Pertama tadi ketika doa iftitah, ini di awal solat. Kemudian ketika bacaan Al-Fatihah, setiap rokaatnya, berarti setiap berdiri hati kita khusyuk. Kemudian ketika tasyahud, berarti setiap 2 rokaat kita khusyuk. Ini latihan, bukan berarti ini aja cukup, enggak. Yang mau kita latih itu kekhusyuannya. Bagaimana di dalam solat itu kita tak tahu lagi ada hal-hal apapun di sekeliling kita, sebab nikmatnya ibadah solat. Bayangkan bagaimana Umar yang ditusuk di dalam solatnya tetap bisa dia selesaikan solatnya, sebab khusyuk solat. Bisa tak kita macam tu? Digigit nyamuk saja sudah gelisah, sudah mulai keluar jurus silat, jurus kunyuk melempar buah. Semua anak di toko, gatal satu, gotol semua. Ya, berarti inilah latihan kita supaya khusyuk. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa begitu pentingnya ibadah solat ini? Sehingga inilah ibadah yang pertama sekali diucapkan oleh Allah dalam ayat ini. Bahkan ibadah ini adalah ibadah yang mencakup segala hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Apa pentingnya solat ini? Karena ketika pentingnya itu, justru Allah perintahkan kita untuk memerintahkan anak untuk mengerjakan solat di saat umurnya 7 tahun. Murru auladakum bis salah wa hum abna'i sab'in wadribuhu wa hum abna'i ashrin. Ajarkan anakmu untuk mengerjakan solat ketika umurnya 7 tahun, dan pukullah ketika umurnya 10 tahun. Mengapa begitu penting ini? Dari umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk solat. Itu perintah, tapi kalau makna ajakan berarti sebelumnya. Contoh-contohnya sudah dia lihat sebelumnya. Bukan berarti ketika umur 7 tahun diperintahkan dia solat, di situ pula baru bapaknya solat. Anak saya itu umur 3 tahun itu dah mulai diikutinya saya solat. Kadang-kadang satu sejadah dengan saya, geserlah. Nanti ketika sujud, pas bagian kepala saya pempes dia tu, geser. Dia sudah dapat contoh. Umur 7 tahun sudah layak untuk diperintahkan. Maknanya sebelum umur 7 tahun dia sudah tahu syarat-syarat untuk sahnya solat. Berarti sudah tahu dia wudu, sudah terbiasa menutup aurat. Begitu pentingnya solat ini. Sampai dari umur 7 tahun sudah diperintahkan solat. Mengapa begitu penting solat ini? Karena solat mampu memberikan pendidikan yang luar biasa bagi si pelaksananya. Apa yang pertama? Mendidik si pelaksana solat itu untuk disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat diwajibkan bagi orang-orang yang beriman
pada waktu-waktu yang ditetapkan. Solat zuhur di waktu zuhur, solat asar di waktu asar, solat maghrib ketika maghrib, sesuai namanya dengan waktunya. Solat subuh di waktu subuh, jangan solat subuh di waktu duha. Ditanya orang solat apa? Duha. Kok pakai kunut? Hehehe. Solat subuh pakai kunut. Maksudnya apa? Orang yang terbiasa sholat tepat waktu, maka akan disiplin dalam kehidupannya hari-hari. Maka akan kita lihat kesuksesan ibadah sholatnya itu akan terlihat kehidupan sehari-hari. Kalau dia masuk kerja jam 7.30, maka dia akan datang tepat waktu, atau bahkan sebelum datang waktu. Disiplin. Kalau ternyata dia masuk jam 8, maka ada masalah dengan solatnya. Contohnya saja, orang-orang yang istirahat di waktu zuhur itu, bekerja dia istirahat zuhur. Sedangkan sekarang zuhur itu cepatnya lewat 20 ya. 12. Itulah dah pernah azan zuhur. Iya, lewat 12 sekarang. Cepat waktu. Waktu istirahat jam 12. Dia mau mikir mana dulu? Makan dulu atau sholat dulu? Kalau dia makan dulu nanti sama kawan-kawan ngobrol-ngobrol. Habis makan, merokok pula lagi 10 menit. Cerita-cerita lagi. Habis itu sakit pula perut. Nongkrong pula dulu agak 10 menit di WC. Akhirnya sisa waktu sholat di akhir-akhir waktu istirahat. Makanya saya kadang kalau khotib Jumat tuh, nampak dari wajah jamaah itu seperti meneror ustadznya. Lama kali ustaz ni khutbahnya. Awak belum makan lagi, 1:30 dah masuk. Kemarin kan waktu solat tu sebelum Ramadan kan lama masuknya. Udahlah lama waktunya. Habis azan pula baru pengurus masjid pengumuman. Untuk pengumuman habis pula 5 menit. Udah habis azan, baru pengumuman tentang kotak impak masjid, baru azan kedua pula lagi. Baru lagi saya lagi mukadimah tuh, udah terteror rasanya untuk cepat menutup Jumat. Dan enggak enaknya kadang di depan awak tidur pula orang. Enggak nampak dia saya megang tongkat. Memang cari masalah. Nah, kembali kita tadi. Orang yang sholat itu tepat waktu, maka akan memberikan pendidikan, yakni menjadi seseorang yang disiplin waktu. Yang kedua, orang yang sholat itu akan senantiasa bersih dalam kehidupannya hari-hari. Sebagaimana Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, kalau kamu hendak mengerjakan solat, faghsilu wujuhakum, cuci wajah. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, cuci kaki sampai mata kaki. Ini apa ini maksudnya? Apa maksudnya nih? Berwudu. Lontong ada nanti, sabar.
Kalau ndak ada nanti di warung masing-masing. Bayangkan lima kali kita sehari semalam sholat, maka hampir di setiap siklus waktu itu kita suci. Sudah berhadas kita, justru disunahkan untuk memperbarui wudhu. Tapi ingat Bapak Ibu, yang kita sudah yakin betul kita sudah berhadas kecil, baru boleh kita berwudhu. Kalau belum lagi yakin kita berhadas, maka tak boleh memperbaharui wudhu. Tak boleh. Sama dengan ni masjid ni tanah wakaf. Tak boleh kita selalu berwudhu menggunakan tanah wakaf ni tanpa tahu betul kita berhadas. Makanya menghemat air kita. Hati-hati dengan air ni. Karena dia berasal dari tanah wakaf. Pastikan betul kita sudah wuduknya batal, baru berwuduk. Bagaimana kalau ternyata Pak Ustaz, saya bingung wuduk saya ini udah batal apa belum? Bagaimana solusinya? Hilangkan keraguan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan keraguan. Bagaimana caranya? Batalkan wudhu itu. Kita kan ragu nih, wudhu kita udah batal apa belum kan? Batalkan aja. Biar keraguan itu hilang. Itu solusi. Ya batalkan aja lah. Ibu kan ada di rumah. Ya jarang-jarang berpelukan ya kan? Pergi pagi pulang petang, batalkanlah khusus itu. Itu batal yang romantis. Tapi awak udah lama komat, datang ibu tuh nyentuh kan? Tuh ngajak bertumbuh namanya. Ya kan? Ini bagi yang udah beristri. Bagi yang belum, tutup telinga aja lah. Dah. Apa tadi? Orang yang sholat, kehidupannya akan selalu suci. Bagaimana kalau ternyata mau tidur? Apa kata Rasul? Man bata tahurun bata alaihi malakun. Siapa yang bermalam dalam keadaan suci, maka ikut bermalam dengannya malaikat malakun, satu malaikat. Jadi orang yang tidur dalam keadaan berwuduk itu ada satu malaikat yang menjaga dirinya. Jadi kadang-kadang ketika kita tidur itu Bapak Ibu, disitulah para dukun-dukun itu mulai bekerja. Kalau orang suka begadang itu berpotensi jadi dukun. Sudah ada bakat. Jadi bagaimana cara kita mentamengkan, menjaga diri kita? Selain kita membaca Mau'izatain, surah Al-Falaq, An-Nas, kita juga berwuduk sebelum tidur. Nanti disentuh ibu macam mana Pak Ustaz? Yang penting disuruh itu berwuduk sebelum tidur, bukan disuruh menjaga wudhu. Bahkan harus disentuh itu. Apalagi kalau sudah hampir 3 bulan tidak disentuh-sentuh, harus disentuh itu supaya terjaga romantisme pernikahan. Bahkan di dalam hadis dikatakan Rasulullah itu maaf kalau selesai berhubungan suami istri, beliau terkadang tidak langsung mandi dia. Bagaimana solusinya? Selesai berhubungan suami istri tapi dingin sekali, maka solusinya adalah berwudu. Tapi wudu ini niatnya bukan untuk mengangkat hadas kecil. Wudu niatnya semata-mata ibadah. Tak boleh niatnya liraf'il hadatsil asghar. Tak boleh mengangkat hadas kecil. Tak boleh. Yang aman itu niatnya
nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Bagaimana dia mau mengangkat hadas kecil? Hadas besarnya saja belum terangkat. Jadi berwudu dulu. Wudu ini semata-mata untuk ibadah. Nah, kata ulama, apa manfaatnya berwudu ketika dia selesai berhubungan suami istri? Salah satu manfaatnya kembali tenaga. Bisa ronde kedua. Ini kadang-kadang bahasanya memang agak sensitif, tapi orang senyum-senyum juga dengar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam 24 jam waktu kita dalam keadaan suci. Itu hebatnya orang-orang mukmin yang selalu sholat. Yang ketiga, apa manfaat sholat itu bagi kehidupan seseorang? Yakni senantiasa butuh bekerja sama dalam menggapai sebuah kesempurnaan. Apa kata Rasulullah? Salatul jamaah tafdulu min salatil fadhi bisab'in wa isrina darajat. Salat berjamaah itu lebih afdol dari salat sendiri 27 derajat. Dalam hadis lain bisab'in wa khamsina darajat. Dalam hadis lain dikatakan 25 derajat. Dalam hadis lain lagi dikatakan 20 derajat. Jadi ada 3 versi keafdolan solat berjamaah ini. Pertama menyebutkan 20 derajat. Yang kedua menyebutkan 25 derajat. Yang ketiga menyebutkan 27 derajat. Nah, bagaimana ini Pak Ustadz? Ini sesuai dengan kualitas solat berjamaah. Paling kecil pahalanya 20 derajat. Maka dari itu kita butuh orang lain supaya bernilai jamaah. Jangan nanti dia yang azan, dia yang imam, dia yang jamaah. Itu banyak terjadi di kota Pekanbaru nih. Makanya kadang dulu kawan saya itu kalau subuh azannya duduk di kamarnya. Karena dia tahu tidak akan ada yang datang. Duduk dia di kamar tidur, diambilnya mic azan dia. Woi, kok duduk kau? Nggak ada orang datang. Sah enggak? Salah. Tapi tidak hormat. Masa azan duduk. Itu banyak terjadi di Pekanbaru. Maka kita butuh orang lain. Mangkibun bi mangkibin, rojulun bi rojulin. Bahu bertemu bahu, kaki bertemu kaki. Makanya yang diutamakan itu bahunya dulu. Kalau kaki sudah terlalu mengangkang, maka bahu tidak akan menempel. Nah, tengok pula kawan sebelah nih. Ada kawan nih penggeli dia. Jangan main tongkat dingin di situ. Dicarinya betul kaki kawan nih. Kadang orang nih selesai bangun sholat, bukan Allah lagi yang dia tengok, yang dia ingat, kaki orang. Jadi akhirnya kejar-kejaran kaki. Khusyuk tak lagi sholat. Tak khusyuk. Yang penting itu di awal takbiratul ihram itu. Paskan bahu bertemu bahu, kaki bertemu kaki. Supaya lurus, yang ditengok itu bukan ujung jari kaki, tapi yang ditengok tumit kaki. Kalau ujung nih, kaki orang beda-beda panjangnya. Kaki saya ukurannya 42. Mana tahu ada yang mau belikan sepatu. Nah, kalau orang panjangnya beda-beda. Nah, maka solusinya tengok tumit supaya sama panjang. Nah, orang yang biasa sholat berjamaah maka akan biasa
bersosial, bekerja sama dengan masyarakat. Itulah makanya Rasulullah itu ketika berhijrah ke kota Madinah, apa yang dia bangun? Masjid untuk menciptakan persatuan. Mana tahu kita nih yang hadir nih, mana yang kaya, mana ada yang tahu kita nih, mana yang miskin. Mana tahu kita di sini mana yang doktor, mana yang SD, tidak tahu kita. Karena semuanya juga sama di mata Allah. Sama-sama kita letakkan kepala kita ke lantai, nih, ke sejadah yang kita pijak-pijak. Betul? Ada perbedaan kita dengan yang lain? Tidak ada. Maka di dalam masjid ini kita sudah melebur. Kalau masih juga ada lagi yang merasa dirinya yang terbaik dengan yang lain, maka belum dapat dia nilai solat berjamaah. Maka dari masjid inilah tercipta persatuan, baru ternampak di dalam lingkungan masyarakat. Bukankah kita ketika di masjid ini saling bertegur sapa, saling bertanya kabar, saling bersalam-salaman, itu sudah menyatukan hati kita. Maka tidak akan sulit memperlihatkan kesatuan itu di luar masjid. Nah, makanya imam itu harus mengingatkan jamaahnya. Sawsufufakum fa inna taswiyatus shaffi min tamamis shalah. Sempurnakan shaf, karena kesempurnaan shaf itu bagian dari kesempurnaan salat. Nah, tadi yang pertama, apa efek pendidikan salat terhadap kita? Yang pertama tadi apa? Mendidik kita untuk disiplin waktu. Yang kedua, mendidik kita untuk senantiasa suci. Yang ketiga, mendidik kita untuk bekerja sama. Kemudian yang keempat, apa hikmah pendidikan dari solat itu? Menjadikan kita manusia yang produktif. Apa contoh ayatnya? Kata Allah dalam surah Al-Jum'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Kalau kamu selesai mengerjakan solat, maka bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah. Udah masuk waktunya. Udah banyak ibu-ibu ni yang keluar. Sama ada macam khutbah Jumat tadi. Ya, 4 menit lagi. Nah, tenang, saya tutup langsung. Apa tadi? Mendidik kita menjadi manusia yang Walaupun kita selesai solat, berjumpa dengan Allah yang maha memberikan rizki, bukan berarti selesai solat kita bermalas-malasan. Justru Allah perintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi. Carilah karunia Allah yang banyak ini. Yang dokter silakan pergi dinasnya, yang bekerja silakan masuk ke perusahaannya kembali, yang berdagang cari lapak dagangannya, yang belajar pergi masuk sekolahnya. Carilah karunia Allah yang luas dari muka bumi. Tapi ingat, wadhkurullaha katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Inilah perisai dalam kehidupan ini. Kalau orang yang berdagang, dia zikir, dia ingat kepada Allah, maka dagangannya berkah. Kalau seorang karyawan senantiasa berzikir, maka bekerjanya berkah. Berkah ni yang kita cari dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang selalu solat,
maka akan hidup menjadi manusia yang produktif. Kenapa seperti itu? Karena solat, orang yang solat itu pun diperintahkan untuk zakat. Tadi kan ayat tadi apa? Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Orang yang solat itu harus kaya. Harus kaya, karena perintah zakat itu untuk muzaki yang sampai haul, sampai nisab. Berarti orang solat itu harus kaya. Fasalli li rabbika wanhar. Sekarang berapa kurban? 26. Kemarin saya tengok kawan promosi lembu dia 80-an kilo, sekitar 18 juta. Bukan saya jualan, ini prediksi aja nih. 18 juta bagi 7 orang. Nah, hitunglah sini. Alah, terhitung pula. Ya berarti 2 juta lebih kan? Kira-kira orang miskin enggak yang berkurban? Masalahnya banyak orang bisa menghabiskan 15 juta ketika Idul Fitri, tapi tidak sanggup menghabiskan 2.600.000 ketika Idul Adha. Padahal jaraknya cuma 2 bulan. Maka panitia kurban itu jangan cuma waktu nak kurban aja. Ketika pengumuman itu tiap Jumat, jangan cuma pengumuman Jumat, pengumuman kurban dulu. Supaya ketika bayar kurban itu tidak berat kita bayar. 2.600.000 itu besar juga duitnya. Dapat juga 1 gram emas tuh 2.300.000. Terbayanglah ibu tuh pas mau bayar kurban tuh kan. Cincin 1 emas nih 2.300.000. Sementara cincinnya kosong kan. Suruh suami bayar kurban. Berat dia. Tapi kalau dia angsur-angsur 200.000 setiap bulan, tidak berat ya. Makanya buat tabungan kurban. Udah habis 4 menit nih. Pas sekali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ulang lagi. Orang yang sholat itu tadi yang pertama menjadi orang yang disiplin waktu. Yang kedua suci dalam kehidupannya hari-hari. Yang ketiga senantiasa butuh berjamaah. Yang keempat menjadi manusia yang produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.